Nirwan menyebut spesies itu bernama esai, makhluk yang lentur, fleksibel, dan barangkali mampu bergerak kemanapun yang Nirwan mau, termasuk menyentuh skat-skat kaku, disiplin ilmu, dan barangkali kredo yang lainnya juga. Dalam kaki kata, sebuah buku kumpulan esai yang terdiri dari 12 esai Nirwan Dewanto. Ini bukunya. Buku ini diterbitkan oleh Teroka Press, sebuah buku yang cukup baik dalam hal cetak. Begitu juga dalam hal kepenulisannya menurut saya. Dalam kaki kata, entah mengapa saya seolah melihat seorang penunggang kuda yang teramat piawai. Jika boleh dikata, esai itu adalah sebuah makhluk yang bernama kuda. Mungkin Nirwan adalah seorang yang mengenal sangat detail terhadap si kuda tadi. Setiap inci dari kuda, bahkan setiap sel yang menyusun organisme bernama kuda tadi, Nirwan benar-benar mengenal. Sehingga apa yang si kuda tadi ingin bergerak kemanapun yang ia mau, itu adalah benar-benar kesadaran dari kehendak dan kesadaran dari si penunggang kuda tadi. Mungkin seperti itu analogi saya terhadap esai yang digerakkan oleh Nirwan Dewanto. Dalam esai, barangkali Nirwan juga tak perlu repot-repot memikirkan frame, apa yang akan digunakan untuk mengutarakan sesuatu. Ia tak perlu repot-repot memikirkan tokoh, alur, setting, dan semacamnya. Jika itu frame cerita pendek yang ingin digunakan Nirwan, begitu juga ia tak perlu memikirkan diksi, kosakata, atau tipografi jika frame puisi yang ingin digunakan Nirwan dalam mengutarakan kehendaknya. Barangkali dalam esai ini Nirwan menunjukkan bagaimana kapasitas pandangan Nirwan yang terlalu teramat membuncah, mungkin serupa air mendidih yang dipanaskan dalam panci, sehingga ketika Nirwan ingin mengatakan sesuatu, ia tak perlu repot-repot, ia hanya cukup memuntahkan. Atau barangkali jika dikatakan cukup memuntahkan mungkin agak kurang pas, sehingga ketika Nirwan ingin membicarakan sesuatu, ia sudah ada di dalam dirinya. Jadi sesuatu yang ingin dikatakan Nirwan dalam esai-esai itu memang sudah mengendap di dalam dirinya, ya mungkin seperti fenomena gunung es barangkali. Namun dalam menyampaikan dalam bentuk esai ini, Nirwan barangkali sebagaimana kita tahu, Nirwan Dewanto juga pernah menulis buku puisi. Ia boleh dikata juga seorang penyair. Dalam sejauh pembacaan saya seakan-akan melihat kepenyairan Nirwan Dewanto berleleran dalam esainya, sehingga saya merasa esai dalam kaki kata ini sangat syarat atau sangat kaya sekali dengan metafor, dengan diksi-diksi yang cukup kaya seperti itu. Barangkali seperti itu sehingga bisa diibaratkan jika kita memakan sebuah roti, di dalamnya telah ada selai coklat lah, barangkali seperti itu. Begitu juga namun ada juga kekurangan dari ini, sehingga sebagai pembaca yang awam, entah mengapa saya kerap terbius terhadap pokau metafor-metafor yang dibuat Nirwan, sehingga tujuan yang ingin disampaikan esai itu kerap kali terlupa, sehingga
eh, jika diibaratkan sebuah perjalanan, mungkin kita sudah terbius pukau oleh pemandangan yang sangat indah, bahkan itu membuat si pejalan tadi tersesat dan tidak menemukan muara di mana ia ingin berhenti, yang mana muara tadi adalah tujuan dari esai itu. Namun hal-hal semacam itu mungkin tidak menghalangi seorang pembaca yang barangkali awam seperti saya untuk menemukan manfaat atau mungkin menemukan apa yang ingin disampaikan Nirwan dalam esai-esainya. Dalam 12 esai Nirwan ini Nirwan memperkarakan banyak hal yang kerap abai atau kerap kita lupakan, seperti perihal geografi atau geologi dalam esai pertama Nirwan ini, dimana Nirwan dalam esai pertama ini ia memberikan prolog sebuah teritori atau kawasan atau daerah, bagaimana seorang sastrawan atau seorang penulis kerap kali ia terpengaruh oleh lingkungan, oleh daerah di mana dia hidup, sehingga kekayaan daerah itu terserap dalam karya-karyanya, sehingga dikatakan dalam esai ini juga bagaimana si penulis atau si pekarya tadi mengeksploitasi terlalu banyak terhadap kekayaan yang ia miliki dalam daerah itu, sehingga tak ada kebaharuan dalam karya-karyanya. Sehingga dalam esai ini Nirwan ingin membuat garis vertikal, di mana ia ingin membuat lapisan-lapisan baru atau singkapan-singkapan baru, yang mana ia ingin terbebas dari sekat-sekat geografi tadi, sehingga sebagaimana seorang pengkarya, ia tidak lahir hanya dari budaya tradisi di mana tempat ia tinggal. Boleh dikatakan di sini Nirwan adalah seorang yang tinggal di Indonesia, dan karya-karyanya barangkali jika ia menulis berdasarkan geografi mungkin hanya akan terpaut pada kekayaan budaya-budaya Indonesia, sehingga di sini Nirwan membuat ia ingin membuat pemberontakan barangkali seperti itu, sehingga ia ingin menggabungkan, membuat kebaruan, sehingga dia ingin menjadi pewaris budaya dunia, di mana usaha ini bisa ia lakukan dengan cara distance reading, jadi menjadi pembaca jauh. Meskipun dikatakan di sini seorang komparatis sejati tak melakukan itu, tapi apa boleh dibuat, sebuah upaya yang bisa dilakukannya adalah dengan cara membaca jauh, sehingga dia bisa mengawinkan beberapa karya dunia dalam karya yang akan ia tulis seperti itu. Tidak hanya itu, di kaki kata Nirwan juga menyinggung banyak hal, termasuk juga dengan anarkisme dalam karya sastra, saat bagaimana Nirwan pertama kali bersinggungan dengan karya Putu Wijaya di sebuah majalah yang boleh dikata pada saat itu majalah yang cukup diperhitungkan dalam kesusastraan Indonesia. Di sana ia sadar bagaimana ia menemukan suatu keliaran, suatu kebebasan dalam kesusastraan, seakan-akan tidak ada batas dalam ekspresi untuk mengungkapkan, untuk membuat karya sastra itu. Begitu juga dalam beberapa hal, Nirwan juga menyinggung bagaimana budaya Indonesia atau karya-karya Indonesia dalam gelanggang dunia, juga bagaimana seharusnya peran negara terhadap karya-karya yang
menyokong mereka. Juga tidak berhenti di situ saja, Nirwan juga menyinggung seorang seniman, Sanento Yuliman, bagaimana dia menulis kritik seni yang dikatakan di sini ia berbeda dengan beberapa pengkritik seni yang terpaut pada teori tekstual dan semacamnya. Ia memaparkan bagaimana Sanento Yuliman menulis esai kritik seni. Namun kembali pada esai-esai yang digunakan Nirwan dalam kaki kata ini, ia memberikan banyak pandangan, termasuk yang mungkin tidak bisa saya lupakan adalah bagaimana Nirwan membuka wawasan literer saya terhadap hegemoni pusat dan pinggiran. Jadi di sana bagaimana kesusastraan itu ada sesuatu yang merupakan pusat yang mempengaruhi karya-karya sastra pinggiran, atau mungkin jika di sana ia berbicara tentang sastra dunia. Sehingga bagaimana sastra dunia, sastra yang menjadi pusat itu adalah sastra yang barangkali diterjemahkan dalam bahasa Inggris, sehingga dia sedikit banyak akan mempengaruhi sastra-sastra pinggiran, sastra-sastra beberapa negara lainnya semacam itu. Dan bagaimana juga sastra-sastra pinggiran mempengaruhi hegemoni pusat seperti itu, sehingga dia akan menciptakan suatu pasar global kebudayaan semacam itu. Sehingga mungkin sangat kompleks juga ya. Saya jujur saya memang untuk memahami esai-esai Nirwan Dewanto ini cukup sulit bagi saya, tapi sedikit banyak ia memberikan wawasan yang cukup luas ketika kita membicarakan esai dan apa yang mampu dilakukan esai terhadap tulisan-tulisan kita, barangkali seperti itu. Kurang lebih itu saja dari saya. Jangan lupa like, share, and subscribe jika channel ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa.